kami Awan Hitam Official. Ya pemirsa, ini menindaklanjuti tayangan yang tempo dahulu yang konon katanya di sini di waduk TPU Tegal Alur ya. Sebelumnya saya untuk ingin memperkenalkan lokasi ya. Ini tayangan yang tempo dahulu yang ada di TPU Tegal Alur, daerah Tegal Alur ya, Jakarta Barat, yaitu menguak misteri waduk TPU Tegal Alur ya. Karena dari beberapa tayangan yang kemarin banyak komentar yang mengatakan bahwa audionya kurang jelas. Jadi untuk menindaklanjuti kita membuat konten ulang di sini ya. Ya sekarang pemirsa saya udah di belakang ya. Belakang saya nih. Ini TPU paling belakang ini ada waduk, ada sebuah waduk TPU Tegal Alur untuk penampungan air irigasi ya. Pemirsa, pada dulu konon katanya di waduk ini memang sering ada korban tenggelam ya, yang terutama itu anak-anak sekolah dan orang dewasa juga termasuknya pemirsa. Jadi apa aja misteri yang ada di waduk TPU Tegal Alur ini kita akan ungkap. Nah, untuk selanjutnya kita tanyakan langsung saja kepada spiritual kita ya pemirsa ya. Kemarin kita udah penelusuran ke sono kemari di waduk ini, ternyata memang saya akui lokasi ini memang benar-benar lumayan seram. Sebenarnya tergantung dari diri kitanya sendiri. Apabila kita dibekalin iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, insya Allah kita akan selalu waspada dan mengingatnya. Insya Allah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke pemirsa, untuk melengkapi acara kita, ada lebih baiknya kita tanyakan dulu kepada spiritual kita ya, ahli spiritual kita, pemirsa, saudara Imam. Ya. Assalamualaikum saudara Imam. Assalamualaikum. Ya, ini kita balik lagi ke TPU Tegal Alur yang dulu konon katanya ini pernah memakan korban, terutama anak sekolah ya, yang ada orang dewasa juga. Pemirsa, ini ahli spiritual kita, saudara Imam. Kita ingin bertanya kepada beliau. Menurut beliau ini waduk TPU Tegal Alur ini apakah benar ini TPU ada yang penghuninya sebangsa-bangsa lelembut atau jin? Jadi lebih baik kita tanyakan aja menurut penerawangan dia atau penglihatan batin saudara Imam. Bagaimana saudara Imam nih menurut Anda? Dulu kan kita udah pernah kemarin nih. Iya. Nah, sekarang yang dulu sama yang sekarang ini menurut saudara Imam bagaimana pendapat Anda? Ya, coba yang dulu kan kita ada berbagai macam makhluk halus ya. Nah, terus yang kita masuk itu yang anak buahnya lah, dibilang anak buahnya yang di sini sebelah sini. Ya. Jadi ini yang kedua ini kita vlog yang kedua ya. Jadi ya, banyak yang komentar katanya audionya itu kecil. Nah sekarang kita udah melengkapi audionya ini ingin menguak. Kemarin kita panggil masih penjaganya atau yang penunggu di pohonnya. Sekarang apakah bisa kita akan panggil yang penghuninya? Iya, kita panggil yang penghuninya. Kemarin kan pakai mediator wanita. Iya. Nah sekarang kita pakai mediator kita ya. Iya. Saudara Awi ya. Iya. Nah, apakah kita akan langsung melakukan mediasi atau bagaimana? Ya, kita langsung mediasi aja. Oh, berarti pemirsa, untuk lebih lanjutnya hal-hal apa aja yang akan terjadi dan informasi apa aja yang akan diberikan oleh makhluk tersebut. Nah kita juga akan mencoba manggil yang di daerah waduk itu, yang lokasinya di waduk itu bukan dari Iya. ya. Nah, untuk lebih tahu lagi informasi apa dan kenapa gitu. Karena yang kita akan panggil ini yang penghuni waduknya dan akan melakukan mediumisasi ya. Iya. Sambil dekat kita saudara Awi. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus pantengin channel kita Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi untuk mediumisasi ya, melakukan mediumisasi untuk mencari informasi yang ada di waduk. Ya saudara Imam, kita sekarang udah ada di lokasi untuk mediumisasi. Apa kita langsung melakukan mediumisasi aja Pak? Iya, kita langsung aja. Ya, untuk mediumisasi kita memakai mediator saudara Awi. Awi, ya. Sekarang saudara Awi bisa selama ini
kita akan selalu memakai saudara Alawi yang memang dia yang sudah disiapkan oleh mediator ya, untuk menjadi mediator. Gimana? Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Sama kamera. Ya, inilah saudara Awi, pemirsa ya. Gimana saudara Imam? Saudara Awi di tengah aja ya. Ya, kita tukar posisi. Ya pemirsa, ini saudara Awi sudah siap di sini untuk menjadi mediator. Karena saudara Awi kita akan melakukan mediumisasi seperti biasa. Bagaimana saudara Awi kesiapan siap? Siap ya. Nanti kalau apabila dalam melakukan mediumisasi jangan ditahan, biarin aja jelasin biar gampang masuknya. Bagaimana ya, saudara Awi sudah siap sekarang? Siap. Ya pemirsa, sekarang saudara Awi sudah siap. Saudara Imam gimana? Ya. Oke. Pemirsa, mari kita langsung lakukan saja mediumisasi yang akan dilakukan oleh spiritual kita, saudara Imam, dan mediator kita, saudara Awi. Silakan, saudara Imam. Di belakang seperti biasa untuk menjaga mediator agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Inilah prosesnya pemirsa ya. Kita akan mencoba menarik makhluk atau penghuni yang dari waduk tersebut. Ya pemirsa, belum sempurna maksudnya. Coba kita sempurnakan. Mediumisasi ini dilakukan atau kita lakukan semata-mata untuk mencari informasi ya pemirsa ya, bukan untuk pamer segala macam. Karena masing-masing trik, masing-masing orang beda. Ya, assalamualaikum. Inilah pemirsa yang akan dilakukan. Ya. Tenangkan diri anda, tenangkan diri anda, tenang diri anda ya, tenangkan diri anda. Assalamualaikum. Apakah anda seorang muslim? Benar anda penghuni waduk yang ada di sini, waduk depo sini? Iya, saya penghuni waduk. Mengapa Anda? Silakan. Ya, tenangkan diri anda. Saya hanya di sini ingin mencari informasi, ingin komunikasi dengan anda. Ya, tenangkan diri anda. Kita berkomunikasi saja, kita bicara baik-baik. Karena di sini kami tidak ingin mengganggu, maka kami hanya ingin mencari tahu kejadian-kejadian yang ada di waduk ini apakah benar disebabkan oleh bangsa anda. Benar. Kenapa harus ada korban? Kalau boleh tahu, kenapa harus ada korban? Bisa anda jawab, bisa anda jelaskan kenapa harus ada korban? Kesalahan manusia. Jadi memang itu adalah kesalahan manusia tersendiri karena lalai begitu. Ya, Lalu bangsa anda yang ikut campur gitu. Ya kalau boleh saya tahu apakah anda punya nama? Boleh anda sebutkan nama anda siapa? Silahkan diri anda. Ya, saya mohon tenang, tenang ya, tenang. Op, tenang, ya, tenang, op, tenang. Siluman ular. Anda ini siluman ular, bangsa siluman berarti ya, yang menyemui waduk ya. iya. Siluman ular. Kalau boleh tahu, apakah benar yang diceritakan oleh orang-orang di sini atau spiritual atau orang-orang ada di sini di waduk itu katanya ada kerajaan, apakah benar? Kerajaan. Apakah anda termasuk di antaranya penghuni kerajaan? Saya situ penghuni situ. Ya, tolong tenangkan. Ya,
bisa ditenangkan diri Anda, karena saya ingin berkomunikasi. Saya tahu Anda sebangsa siluman, yaitu siluman ular. Cuman yang saya butuhkan informasi dari Anda agar pemirsa tahu. Sering kali terjadi kecerobohan dari masyarakat tersebut tenggelam di situ dan disangkut pautkan dengan bangsa Anda. Benar apakah itu terjadi oleh bangsa Anda? Apa emang kelalaian dari manusia itu sendiri? Manusia yang berbuat salah. Kalau boleh Anda berpendapat, saya menanyakan pada diri Anda atau pendapat Anda. Saya ambil ruh dia. Jadi Anda Ruh dia jadi sama saya. yang pemirsa, mungkin dari sekian banyaknya di sini, inilah yang saya tunggu-tunggu untuk mencari informasi pemirsa ya. Menjadi tumbal. Buat Jadi mereka itu, jadi mereka diambil oleh bangsa Anda untuk tumbal di situ. Kenapa nggak ngambil dari binatang? Jangan dari manusia. Apakah bisa? manusia berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Jadi manusia itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri. Lantas kalau misalkan supaya tidak ada tumbal, bagaimana caranya agar tidak mengambil kurban atau tumbal dari manusia tersebut? Apakah bisa diganti dengan lain-lainnya? Bisa. Dengan apa? Buat Intinya Anda atau kerajaan Anda ini sebenarnya terganggu dengan kehadiran manusia tersebut. Hah? Saya mohon tolong saya tenang. terganggu. Ya, Saya terganggu. ya, saya sekarang ya buat saya tenangkan diri Anda. Saya terganggu. Ya, kalau memang Anda terganggu, tapi kan itu udah ada masing-masingnya. Alam Anda, alam Anda, Saya alam saya, alam terganggu. saya. Ya paham, Anda terganggu. Dan bukan maksud manusia itu mengganggu Anda, tapi memang yang namanya di sini korbannya kan anak-anak melulu, anak sekolah. Terakhir orang yang lagi kerja, itulah kelalaian manusia. Kelalaian manusia. Jadi pemirsa, Kelalaian manusia. memang terjadinya korban-korban yang tenggelam di sini memang termasuk udah kelalaian manusia itu tersendiri ya. Dengan logika cara pikir kita, waduk itu dalam, kenapa dibuat tempat berenang? Cuman ada salahnya Anda tidak ikut campur, karena alam Anda, alam Anda, alam kami ada alam kami. Dan saya juga berhubungan dengan manusia. Oh begitu. Kalau begini saya lebih senang. Alam manusia, alam saya. Memang yang saya ketahui alam manusia dan alam jin itu bedanya tipis. Dan termasuk penghuni-penghuni Anda di alam Anda itu sering sekali membuat atau memasukkan Sono informasi. istana saya. Saya paham. Jangan pada diganggu. Tenang, tenang. Mohon tenang ya. Ya. Anda siluman ular, pangkat Anda apa di sono? Dewa. Anda dewa. Dewa. Jadi Anda dewa. Apakah benar menurut cerita masyarakat tersebut atau cerita masyarakat setempat di sini dan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang goib, apakah benar istana itu yang memimpin seorang ratu ular? Apakah benar? Iya. Nah, gitu. Iya. Jadi memang di situ ada istananya yang dipimpin oleh ratu. Iya. Apakah berhubungan dengan dimensi lain? Seperti maaf yang namanya ular biasanya kan dari selatan atau Iya. oh, gitu.
Kami tidak ingin mengganggu, kami juga hanya ingin mencari informasi. Saya hanya ingin supaya nggak ada korban, itu aja. Bagaimana caranya? Yang ada korban. Karena terakhir kali saya kemari melakukan vlog ini di sini pemirsa, waktu itu mediatornya masih seorang wanita ya dari kru kami, itu penunggu di situ Sediakan berkata, ayam hitam. jadi itu pengganti korbannya. Iya. Santapan. Ya, pemirsa, untuk mengganti korban mungkin kita harus menyerahkan ikan hitam, tapi di ajaran kami yaitu agama Islam itu dilarang karena pertentangan bagi kami. Apakah Anda merasa terganggu dengan pola pikir saya yang saat Orang ini itu orang saya tidak pikirkan? percaya dengan adanya Tuhan. Oh, enggak sebagian, enggak semuanya, masih sebagian masih ada yang percaya sama yang adanya Tuhan. Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa taala, karena saya masih mempunyai keimanan. Karena saya tidak percaya yang namanya adanya Tuhan. Anda tadi menyebutkan bahwa Anda ini muslim, tapi Anda tidak percaya dengan Tuhan. Jadi ya pemirsa, yang namanya bangsa jin itulah Percaya yang namanya adanya Tuhan. cara dia untuk mempengaruhi kita, yaitu dengan pola pikir kita selalu menipu dan berbohong. Makanya jangan sekali-sekali mempercayai 100% omongan dari bangsa jin atau bangsa setan. Keluarkan Dan tugasnya saya. dia. Ntar dulu, saya masih hanya ingin berkomunikasi dengan Anda. Ya. Tunggu sebentar, saya ingin sedikit memberi nasihat kepada pemirsa ya. Pemirsa, itulah tipu daya jin atau setan yang selalu mempengaruhi pikiran kita. Makanya di mana kita mempunyai akal, pikiran, iman dan takwa, insya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dilindungi dan dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk seperti dia ya. Ini saya mau bertanya lagi nih. Jadi berapa makhluk yang berdiam di situ? Punggawa-punggawanya atau prajurit-prajuritnya atau ratunya? Apakah ada yang dituakan di situ? Ada. Jadi memang ratu atau apa ini yang dituakan di situ? Ratu. Dari bangsa Anda. Pada sebelumnya yang saya tahu ini kan tadinya tanah Tiga kosong. bangsa. Tiga bangsa. Tiga bangsa. Maksudnya tiga bangsa ini apa ini? Siluman ular. Dari golongan siluman ular semua. Ih, Iya pemirsa, memang siluman. Nanti dulu. Saya masih ingin bertanya, ingin berkomunikasi dengan Anda biar lebih jelasnya lagi. Menurut saya ada siluman ular. saya paham Anda siluman ular. Nah, Anda tidak Pernah komunikasi. dulu menjadi manusia. Lalu Dikutuk. begitu. Yang saya tahu dulu pernah Menjadi tumbal di saya. lalu seterusnya Anda itu menjadi tumbal, lalu jadi apa lagi? Siluman ular gitu. Saya bisa Dulu pernah konon katanya di sini pernah ada seekor atau siluman ular yang bertapa. Apakah Anda kenal? Karena saya pernah kabar itu pernah dari masyarakat setempat, Saya enggak kenal. jadi Anda tidak kenal. Yang saya tahu di situ ada siluman ular dari luar, itu ular putih. Dia sepasang karena lakinya udah meninggal atau suaminya meninggal di sini. Nah, seorang ular putih itu betapa di waduk, apakah ingin disebut ratunya? Benar apa salah? Oh, tidak benar. Berarti itu hanya karangan kali mungkin ya. Setan, setan.
dari bangsa Anda. Jadi manusia pun bisa menjadi seperti setan ya. Iya. Gimana sudah emang? Nah, dia sudah menikah ya, takut mediatornya. Dia makan korban lagi gimana? Iya, tadi saya udah tanya. Jadi supaya tidak memakan korban lagi, tidak akan ayam hitam gitu. Diapain? Diapain ya? Potong. Berapa ekor? Bisa diminta itu. Potong palanya, jangan sebelah-sebelah. Semuanya babat habis. Harus dipotong, harus diputus ya kepalanya. Itu santapan saya. Yang sebut ayam hitam mungkin ayam cemani. Memang ayam cemani identik sekali dengan makanan-makanan atau terus buah untuk para jin ya, kopi saya. Jadi bagaimana sudah Imam? Karena kasihan juga mediatornya ini udah agak lumayan lama, nanti malah ngeblank terus-terusan karena kami juga seperti kayak yang lain itu masih kerja. Ya, langsung mendengar terlisiran saya ya, karena kasihan mediatornya ya, bisa. Ayo. Ayo itu. Ya, yang bisa tolong airnya. Masuk buram. Buram. Menurut saya lumayan baik informasi yang diberikan oleh penghuni waduk yang rupanya itu mungkin baru penjaga atau mengikutnya kali mungkin itu dari mana. Karena mungkin kalau ratunya harus mempunyai energi yang lebih besar lagi untuk memanggil ratu ya. Karena yang setahu saya di sini menurut informasi dari nasabah setempat penghuninya ratu siluman ular. Ternyata bukan hanya ratu tapi banyak pengikutnya. Termasuk siluman ular yang tadi sudah diceritakan atau informasi yang diberikan bahwa kecelakaan atau tenggelamnya seseorang di situ bukan murni dari bangsa dia juga karena kelalaian dari manusia tersebut. Itu bisa. Mungkin tadi kan kita bertanya nih, katanya bagaimana caranya untuk supaya tidak memakan korban lagi. Nah, tadi itu minta ayam hitam 7 ekor untuk dipotong palanya ya, putus ya sampai putus. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk apa itu sebenarnya? Tujuannya itu buat mengganti sosok tumbal manusia. Jadi mungkin penggantinya itu ayam hitam tuh dipanggil itu ayam cemani gitu. Buat mengganti tumbal manusia itu gantinya ayam. Tapi kan biasanya kalau misalnya di daerah-daerah luar sono yang saya tahu pesisir pantai, kalau dia selamatan kan banyak kan sedekah laut itu biasanya kan badak tebal. Iya. Nah kalau di sini mungkin emang itu mungkin keinginannya dia kali ayam hitam. Ya termasuknya yang ayam hitam itu ayam cemani ya, Iya, ayam hitam semuanya. Iya. Itu bisa, itulah tadi ya mediumisasi yang dilakukan oleh spiritual kita saudara Imam dan mediator kita saudara Awi. Ya alhamdulillah kita sudah mengetahui informasi dan telah berkomunikasi sedikit banyak informasi yang telah diberikan oleh makhluk yang ada penghuni waduk tersebut. Ya memang itu masih bukan ratunya karena ratunya memang energinya luar biasa. Ya mungkin mediator kita nggak bakalan kuat nahan nih bener Iya. dari Imam ya. Sedikit banyaknya kita sudah dikasih tahu informasinya. Dan ingat pemirsa, apabila kita ada di tempat seperti tempat angker atau tempat-tempat berbahaya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berdoa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi hal yang tidak ingin dan benar untuk kita ini. Dan satu lagi pemirsa, jangan sekali-sekali kita percaya dengan omongan yang namanya dari bangsa jin atau setan ya, atau siluman, karena
semuanya itu mereka siasat mereka untuk manipulasi pikiran kita agar percaya dengan apa yang diomongin atau yang dikatakan dengan mereka ya. Iya. Agar kita terjerumus. Ya itulah kalau misalnya yang telah kita lakukan atau yang kita telah dapat dari penghuni waduk tersebut. Bagaimana saudara? Terima kasih. Nah, saya sedikit akan melakukan eksplor sedikit ya, karena yang saya rasakan di sini penghuninya juga bukan hanya satu, tapi banyak. Dari pohon-pohon ini, coba lihat kameramennya, ini ada pohon 1, 2, 3, yang masing-masing ini banyak ya. Dari tadi itu udah saya rasain ya ingin ikut campur, cuman yang masuknya siluman ular, jadi dia hanya bisa nonton. Yang setahu saya pohon-pohon di sini adanya yaitu paling enggak wujudnya yaitu wanita atau kuntilanak ya. Dan yang saya tahu lagi ada di daerah tadi dari sana kayak memanggil atau teriak itu orang tinggi besar. Pemirsa, itu aja informasi yang kami dapatkan, dan jangan lupa pantangin terus channel kita yaitu Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena support Anda itulah yang terus mendukung acara kami akan terus berkarya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.